rutinitas itu jadi kayak untuk kalau misalkan dibilang bisa jadi kayak robot pencetak katanya gitu kan anak-anak sensing tuh gitu kan. Jadi emang rajin banget. Nah tinggal kita, apa yang mau kita rutinitaskan gitu pertanyaan gitu kan. Baca buku kah, menghafal kah gitu kan. Nah itu salah satu kelebihan-kelebihan anak sensing ya gitu. Nah itu mau nggak tinggal diseriusin di situ kan ya. Tinggal digregetin gitu diri kitanya. Tuh. Oke, di sini sebelum sebelum mulai di sini saya mau sedikit share dulu nih gitu kan. Apa sih yang membuat saya tuh pengen ikutan Stevin gitu ya, tes Stevin juga gitu kan ya di sini gitu. Karena sebenarnya mungkin dari teman-teman juga pengen nggak sih mengenal diri gitu kan ya, skill aku apa gitu kan ya, karir aku apa ke depannya gitu kan ya. Mungkin gitu, dari teman-teman juga sempat berpikiran seperti itu gitu. Nah yang saya alami juga kayak gitu nih teman-teman. Saya kepikiran, apa ya, next aku mau apa gitu, next mau gimana gitu kan ya. Kayak udah nyoba ini, kayaknya kurang, nyoba itu kayak kurang, udah ngelakuin ini kayak nggak pernah puas gitu kan ya, kayak masih abu-abu gitu ya semuanya gitu. Nah tapi Masya Allah banget ya, hadirnya Stephen ini, jalan ya dari Allah tuh untuk mempermudah gitu, mempermudah saya gitu ya untuk menemukan atau menentukan arah karir hidup saya ke depannya kayak gimana gitu. Kenal Stephen dari setahun yang lalu kebetulan diajakin temen gitu, sebenarnya udah sebelum kenal Stephen tuh kayak mencari ya, kayak misalnya ikutan MBTI gitu kan, ya tes kepribadian, kayak ikutin Sangwinis-Sangwinis gitu ya, kan ada ya, Sangwinis, Koleris, itu juga tuh sama gitu kan. Nah itu kayak ngebaca, kayaknya aku mirip ini, kayaknya aku mirip itu gitu kan ya, dulu tuh gitu kan. Kayak ya nyari kemana-kemana gitu kan. Nah setelah tahu Steven gitu kan ya, dan dicoba untuk dipikirkan secara visioner gitu kan, anak inting-inting kayak kepikiran, apa ya, masa depannya gimana gitu kan dia gitu, ngelihat Steven ini tuh gitu. Ternyata kayak nggak ada celah gitu ya, kayak nggak ada celah untuk, wah ini kayaknya udah emang komplit banget lah, paket komplit banget gitu kan ya dari Steven ini tuh. Nah sehingga memutuskan untuk ikut tes Steven gitu kan di sini. Kebetulan hasilnya inting-inting ekstrovert dan itu emang gue banget ya gitu. Kalau misalnya dari slogan Steven itu kan kayak gue banget, emang bener sih gue banget gitu. Nah, di sini saya mau sedikit share tentang, mana ya slide-nya ya, judulnya adalah ada yang tahu nggak judulnya apa? Bentar, saya mau share dulu ya. Kak Dinda, bisa bantu jadiin akun saya yang satunya untuk co-host juga nggak buat share share screen-nya? Oh, dari sini ya, sebentar. Bentar ya teman-teman ya. Nah, udah kelihatan belum ya? Udah muncul belum? Nah, nih di sini ya. Di sini sedikit mau share tentang bingung, judulnya nih bingung arah karir ya. Bingung arah karir. Nah, Steven akan menjawab ini semua gitu. Nah, sebelum lanjut, ada nggak yang pernah bingung menentukan karirnya? Kita speak up aja ya. Ini biar lebih tanya jawab, biar hidup. Ada yang mau menceritakan dulu nggak? Pernah nggak ngerasa bingung next karirnya kayak gimana? Hai, selamat bergabung Kak Reza, FE ya. Kak Reza dari mana? Dari daerah mana nih? Dari Dumai, Kak. Dari Jauh. mana?
Provinsi Riau di Dumai. Dumai di Wow, Provinsi Riau. Masya Allah, jauh sekali. Salam salam kenal ya, Kak. Sama-sama Kak, salam kenal juga. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya lagi mau share-share tentang bingung arah karir ke depannya seperti apa. Nah, dari teman-teman semua yang di sini, ada nggak sih yang pernah bingung tentang next mau seperti apa gitu? Mungkin ada yang mau speak atau misalnya mau di kolom chat juga boleh. Oke, ada yang mau sedikit berbincang-bincang nih? Pernah bingung nggak dengan arah karirnya? Saya deh, Kak, bingung nggak ya? Soalnya, apa ya, kan dari kecil tuh cita-cita jadi guru, Oke. udah tercapai gitu. Jadi asal sekedar jadi guru aja gitu. Jadi nggak ada apa ya, peningkatan skill atau apa gitu. Jadi cita-cita teh kayak ngambil minimalnya gitu. Yang penting udah tercapai udah gitu. Jadi kesananya teh gimana ini langkahnya gitu. Jadi kayak flat aja gitu, Kak. Mhm. Sama sih, Kak. Sama kok Teh Nila sama kok. Kita ada saat-saat di saat, apa ya, momen-momen seperti itu. Ya, emang ya gitu, kadang profesi gitu yang udah jalanin ternyata kayak nggak meningkatkan skill, mungkin merasanya seperti itu ya, atau misalnya tidak ada yang berubahnya seperti apa, ke depannya gimana gitu kan ya. Sama nih, Kak, sama banget ya, saya juga mau sedikit share juga nih. Inti-inti ekstrovert ya, dulu saya kerja itu bagian akuntansi keuangan. Itu yang sangat membutuhkan ketelitian ya, dan anak inting-inting itu sangat-sangat tidak bisa, bukan tidak bisa ya, kayak masih aja gitu kan, kalau misalnya ngomongin ketelitian pasti ada aja yang kelewat gitu. Nah, itu saya 3 tahun kerja di bagian keuangan, sampai saya bingung sendiri itu dalam artian, kayak nggak puas gitu dengan kerjaan sendiri gitu kan ya. Bukan berarti kerjaannya nggak dikerjain, tapi kayak nggak puas dengan kerjaan sendiri gitu. Udah nyoba ini gitu kan ya, tapi kayak masih aja, ini masih aja gitu, dan pusing sendiri gitu kan ya. Dan yang membuat saya bertahan di tempat kerja itu selama 3 tahun bagian keuangan adalah, saya ngebangun sistemnya. Nah itu kan jadi kayak pekerjaan utama saya jadi terbengkalai gitu. Sampai puncaknya adalah, klimaksnya adalah pas mau Covid, pas Covid banget ya tahun 2019, saya di-get out kan. Karena banyak pekerjaan deadline utama itu yang tidak terselesaikan gitu. Nah itu kan di situ, saya berpikir gitu kan ya, apakah saya selama ini nggak kerja gitu kan ya, apa yang selama saya ini kerjain tuh apa sebenarnya gitu kan ya. Perasaan saya udah kerja maksimal, udah kayak gini, tapi masih aja salah gitu. Karena poinnya itu kan laporan keuangan itu adalah ketelitian. Itu kan jadi kayak, aduh gitu kan ya, wah ini mah gitu kan. Sehingga pas emang momennya ketika Covid, ya saya dipulangkan lah saat itu ceritanya. Tapi bukan berarti kayak sedih atau apa ya, justru kayak seneng aja gitu. Nah itu ya. Jadi kayak tapi setelah saya ikutan Stevin, oke, Kak Mumtaz ya. Oke Kak, kita nanti ya siapa tahu bisa memberikan ini ya, pencerahan gitu ya Kak ya, untuk Kak Mumtaz nih ke depannya, karir ke depannya, oke, mungkin flat-flat aja, oke. Nah, setelah ngomongin setelah itu ya, maksudnya tuh dari pekerjaan yang kayaknya nggak gue banget gitu kan, justru dengan kerjaan itu kayak makin stres, kayak tertekan gitu, padahal kerjanya biasa-biasa aja gitu kan. Untuk anak inting-inting tiba-tiba dihadapkan dengan sesuatu hal yang kaku, analitis kayak gitu, kayaknya aduh berat banget gitu kan ya. Tapi kayak, sebenarnya apa sih ini teh gitu kan. Tapi setelah ikutan Stephen gitu, oh jadi tahu dong, ternyata ya anak inting-inting melihatnya pakai, ini ya, dia tidak melihat hal-hal yang besar gitu, untuk melihat hal-hal yang kecil lumayan, gitu. Nah ini ya, pertanyaan lagi nih, aku pengen denger dulu ya dari teman-teman, mungkin nanti ada yang mau komen gitu kan ya. Ini salah satu, apa ya,
golden rules-nya dari Steven nih. Penting nggak menurut teman-teman kita tuh harus fokus pada potensi diri? Ada yang mau jawab dulu nggak? Sangat penting, Mungkin di Kak. chat. Boleh, boleh. Siapa tadi yang mau? Ada yang mau menjawab dulu nggak nih? Mengapa perlu fokus pada potensi diri? Biar maksimal, Kak. Oke. Tenila ya, biar maksimal nih. Mantap banget dari Tenila. Kalau dari yang lain, mungkin Kak Akbar nih. Kak Akbar, kira-kira kenapa ya kita harus fokus pada potensi diri? Ya, agar bisa maksimal, Kak. Jadi dengan Oke, maksimal. fokus, jadi dengan fokus kita bisa menghindari waktu yang terbuang, biaya yang terbuang, dan menghindari stupid cost yang ada. Oke, keren ya, betul banget ya. Bisa maksimal gitu kan ya, menghindari waktu yang terbuang, stupid cost juga gitu kan ya. Oke, benar banget. Nah ini, kenapa kita harus fokus pada potensi diri? Ya inilah kenapa Steven hadir gitu kan ya. Kalau yang saya pahami gitu ya, saya rasakan gitu. Steven itu memberikan apa ya, ibaratnya kalau di ini tuh tangga gitu ya, tangganya jelas gitu. Next-nya ke apa, terus kayak gimana gitu kan ya. Dan fokus Steven kan melahirkan tadi ya, misalkan kita punya MK masing-masing gitu, dan kita harus fokus nih dengan target MK kita masing-masing gitu. Jadi biar kita memaksimalkan apa yang harus kita maksimalkan dan apa yang harus kita yang bukannya gue bangetnya itu, ya jangan dipusingkan gitu. Justru kita harus fokus pada potensi diri kita apa. Bener banget ya, biar maksimal. Ya biar nggak buang-buang waktu gitu kan ya, bener banget nih. Jadi ini, Steven tuh bagi saya memberikan sebuah petunjuk gitu kan ya, next kita seperti apa gitu. Masya Allah banget, Allah tuh sudah memberikan ya, ide gitu kan ya, sudah memberikan petunjuk gitu terhadap diri kita ini lewat Steven gitu. Apalagi dari almarhum Ayah Farid ya gitu. Masya Allah banget. Biar maksimal bener, biar kita tuh fokus pada red carpet kita gitu kan ya. Kadang suka ngerasa nggak sih, rumput tetangga itu lebih hijau gitu kan ya. Setiap orang punya potensinya masing-masing. Nah, si Anu dia udah sukses di ini, si Anu udah sukses di ini gitu. Nah, setiap orang punya itu ya, kesuksesannya masing-masing. Dan kita harus fokus terhadap apa yang menjadi potensi kita. Dan Steven itu mengajarkan itu, makanya keren banget gitu ya Steven ini gitu kan. Nah, di sini nih, ini masalah-masalah yang sering terjadi gitu ya, di umum gitu kan ya. Mungkin ya, yang saya alamin ya termasuk nih, suka bingung nih, pilih arah karir. Bingung mau pilih arah karir yang mana gitu kan ya. Tadi benar banget dari Kak Mumtaz ya tadi, bingung nih next ke depannya seperti apa gitu. Nanti kita bedah Teh gitu. Karena harapannya ada gitu kan ya. Next nanti akan dapat jawabannya. Terus yang kedua, pernah ngerasa nggak puas sama pekerjaan? Benar banget nih, saya banget ya, kayak nggak pernah puas dengan kerjaan saya gitu. Kayak misalnya dulu bagian akuntansi keuangan, kayaknya udah maksimal gitu ya, udah pusing-pusingan, udah lembur-lemburan ngerjain, tapi kok masih ada yang salah gitu kan. Nah itu kayak, wah apa yang salah dari ini semua gitu kan. Jadi kayak berat banget. Ya, kurang produktif alias kerja nggak maksimal, bener banget, kerja nggak maksimal. Jadi kayak malah terfokus dalam hal yang kecil gitu. Padahal mah itu bisa terselesaikan mungkin ya gitu, tapi kadang kita terdistraksi gitu, malah fokus ke hal-hal yang kecil, atau hal-hal yang lain lah yang bukan menjadi potensi kita. Gampang stres, bener banget ya. Sering banget stres. Terus terang dulu pas kerja di bagian akuntansi keuangan, tapi bukan berarti anak inting tidak bisa kerja di bagian keuangan ya. Tapi ini dulu yang saya rasain, saya sering banget stresnya, gampang burn out-nya, tapi kayak gampang pusingnya gitu kan. Ini apa sebenarnya gitu kan. Kalau udah berhubungan dengan analisis-analisis gitu. Kayak mau sedetail apapun tetap aja ada yang kelewat lagi, revisi lagi. Aduh, sering banget itu ya. Jadi kayak lumayan gitu kan ya. Mungkin nanti ini dari sisi pandangan anak mahasiswa juga, mungkin dari tugas kali ya gitu kan, mungkin yang harus kita pelajari adalah gimana gaya belajar kita gitu, sesuai MK. Jadi biar bisa ngikutin sebenarnya gitu kan.
Jadi bukan berarti ngeblok ya adanya hasil MK yang kita dapatkan itu, tapi kita harus menemukan alternatifnya atau celahnya gimana biar kita maksimal di jurusan yang kita ambil sekarang gitu. Kan kalau misalnya udah ambil jurusan atau misalnya udah ada pekerjaan kan nggak mungkin langsung banting setir gitu kan ceritanya. Tapi mungkin kita harus mencari apa yang harus kita perbaiki gitu kan ya, apa yang harus membuat kita bagaimana kita memahami pekerjaan ini biar lebih asik gitu kan ya, biar lebih enjoy, biar lebih bahagia, biar bisa maksimal gitu dengan cara kita, dengan cara MK kita gitu. Kemudian, yang kelima, sulit menemukan tujuan jangka panjang. Benar banget, pasti abu-abu gitu kan ya. Menemukan kalau misalkan kita nggak tahu MK kita apa, langkah next-nya tuh kayak masih meraba-raba gitu. Apa ya, kira-kira apa ya, kira-kira apa gitu ke depannya tuh. Ini, relate nggak nih sama teman-teman yang rasain? Boleh dong di komen dulu. Ada yang ngerasa kayak gini nggak atau cuman aku aja ya? Sama Kak, sama Kak. Oke, sama, Masya Allah. Terus gimana Kak Akbar menanggapi ini semua? Menanggapi ya hal-hal permasalahan yang kayak gini nih, yang ada? Ya dijalanin aja Kak. Oke. Gak ada yang lain Kak. Iya sih, bener ya, jalanin aja dulu ya. Heeh. Ya, oke. Nah, tapi ini mungkin dari Steven bisa ngasih tips and tricks juga gitu kan ya, next kita ke depannya seperti apa gitu. Nah, kita sebelum lanjut, kita harus bisa bedain dulu ya antara karir dan profesi. Di sini ya karir itu adalah perjalanan atau rangkaian pekerjaan yang kita jalani selama hidup. Jadi kayak rangkaian perjalanan ya, misalnya beda dengan profesi nih. Kalau profesi mah jenis pekerjaan atau bidang yang membutuhkan pendidikan. Misalnya di sini ada contohnya itu dokter ya. Nah, biasanya menjadi dokter spesialis. Berarti kan untuk menjadi dokter spesialis, karirnya harus apa? Berarti kan kuliah kedokteran gitu ya. Mungkin sering-sering ikutan yang berbau dengan sosial gitu kan. Terus bisa juga ikutan ya hal-hal yang berbau dengan ending-endingnya tuh kemanusiaan gitu. Sehingga muncullah gitu keinginan terbentuk untuk menjadi profesi seorang dokter gitu. Jadi karir ini tuh adalah perjalanan atau rangkaian untuk menjadi membentuk sebuah profesi ya, teman-teman di sini gitu. Jadi kalau misalnya dari sekarang kita udah tahu MK kita apa, pasti kan direkomendasikan kan ya. Kayak misalnya nanti ini ada yang lagi kuliah atau misalnya masih bingung nanti guru biar lebih berasa gurunya gimana gitu kan ya. Atau misalnya ada yang FE ya, kok aku FE tapi kayak belum muncul ya jiwa-jiwa untuk empatinya misalkan gitu ya. Nah ini kan berarti apa sih gitu yang harus kita lakukan gitu. Jadi kayak nggak langsung Steven tuh ngasih profil ke kita gitu kan ya. Idealnya seorang intuiting tuh seperti apa, thinking tuh seperti apa, feeling tuh seperti apa gitu kan ya, SI itu seperti apa gitu kan ya, insting tuh seperti apa gitu kan ya. Itu kan udah dikasih gambaran ya profil-profilnya nih. Itu idealnya seperti itu. Dan kita cek nih ke diri kita, udah ada belum ya gitu kan ya, itu semua gitu. Kalau misalnya belum, nah inilah kita harus kejar gitu kan ya itu tuh. Bisa dari memulai memulai karirnya nih, misalnya seorang inting-inting ya, kebetulan saya inting-inting, kayak rekomendasinya tuh bisnis misalnya gitu kan ya. Nah, karir-karir yang harus saya ikutin misalnya atau pelatihan-pelatihan apa yang saya harus ikutin adalah yang berhubungan dengan bisnis itu kan ya, bisa ikutan pelatihan bisnisnya atau misalnya mengenal workshop-workshop bisnisnya gitu. Jadi cari tahu dulu gitu sehingga muncul ya, keinginan untuk, "Oh iya aku jadi menemukan aku profesinya ini." Bisnis kan banyak itu kan umum ya, tapi spesifiknya adalah bisnis apa gitu kan. Nah, itu kan butuh proses nih untuk menuju ke situ semua. Nah, Steven tuh ibaratnya ya kalau misalkan saya gambarin ya setelah tahu MK kita apa, ibaratnya tuh kayak tali ya, kayak tali tali layangan gitu kan ya. Tali nih, layangan kan terbang ke mana-mana gitu kan, bisa ke kanan, ke kiri gitu kan ya, muter-muter di atas gitu kan ya gitu. Nah, tapi ketika talinya itu masih nyambung ya, dia akan mau sejauh apapun dia pergi ya, semuter-muter apapun dia diterbangkan di atas gitu kan ya, dia tetap akan tertuju kepada yang megang talinya.
gitu kan ya. Kan tertuju kepada talinya gitu kan. Titik fokusnya di mana, titik pusatnya di mana gitu. Nah, itulah kenapa sangat ini banget gitu ya, kalau misalkan saya rasakan tuh ketika tahu MK itu apa gitu kan ya, MK kita apa, jadi, wah, aku harus fokus gitu kan ya, bener banget tadi, fokus pada profesi, fokus apa yang harus kita maksimalkan biar tidak ada stupid-stupid cost yang keluar, gitu. Nah, mungkin ini yang misalnya belum tahu next kita seperti apa, tapi udah tes Steven gitu kan ya, mungkin ini di sini kita akan cari tahu bareng-bareng gitu ya, next-nya seperti apa gitu kan. Karena mungkin jangan nyampe ya gitu kan, kita udah tes Steven, tahu MK kita apa, tapi nggak tahu next-nya seperti apa. Cuman tahu aja, "Oh iya," tapi nggak ada greget untuk apa yang mau kita rubah gitu kan ya, apa yang harus kita kejar gitu kan ya. Nah, itu kan berarti butuh yang namanya mungkin dengan ikutan apa ya, webinar-webinar yang membahas tentang MK kita gitu kan, cari tahu tentang MK kita itu apa, atau bahkan kan sudah ada teori ininya ya, sirkulasinya ya di Steven tuh ya. Kita dekati mentornya gitu kan ya. Mentornya siapa nih gitu kan ya, coaching-nya siapa gitu kan di situ tuh. Yang bisa kita ajak bertanya atau misalkan ngajak kita diskusi gitu. Jadi biar tahu karir kita seperti apa sehingga bisa memunculkan profesi yang gue banget lah gitu ke depan. Itu ya teman-teman. Semoga kita bisa lebih menggali ya potensi kita apa ke depannya. Nah, ini kan pasti teman-teman nggak asing ya gitu dengan, gambar-gambar ini. Mengenal diri dengan Steven. Pernah dengar ini kan ya, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rob-nya. Dan yang memberikan potensi, yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kebahagiaan, yaitu adalah Rob kita gitu kan ya di sini tuh gitu, Allah gitu kan. Makanya kita perlu banget nih dengan adanya Steven, jadi tahu aku seperti apa, gitu. Dengan harapan semoga kita bisa ke depannya bisa lebih bahagia gitu kan ya. Poinnya adalah kalau misalnya waktu itu pernah dikasih tahu, ketika ketika kita tahu MK kita apa, gitu kan ya, secara nggak langsung kita akan kayak ini, istilahnya tuh, apa ya, mencintai gitu kan ya, mencintai apa yang menjadi potensi kita gitu. Kan kalau misalkan pernah dengar kan, cinta itu buta katanya gitu kan ya. Cinta itu, apa, nggak kenal waktu gitu kan, cinta itu pengorbanan, cinta itu, apa ya, dopamin gitu kan ya, kecanduan katanya gitu kan ya. Itu mah kalau dari segi negatif ya, tapi kalau misalkan kita di sisi positif ke Steven gitu kan ya, ketika kita melakukan sesuatu hal yang kita cintai gitu ya, sesuai MK kita, sesuai hal yang membuat kita bahagia, itu tuh akan jadi robot yang terus-menerus secara nggak langsung kita akan lakuin lagi lakuin lagi lakuin lagi gitu kan ya, gitu. Makanya ketika dengan Steven gitu kan ya, tahu MK-nya apa, ini apa gitu, jadi kayak, "Oh iya, kalau misalkan buat anak sensing gitu kan ya, mungkin lari, dia sibuk ya, ke sana kemari gitu kan ya, pergi lagi gitu kan ya, aktivitas ini lagi gitu kan, ini lagi, gerak terus gitu bawaannya. Tapi emang dia kayak gitu kan, indrawi banget gitu kan ya, fisiknya kuat gitu, emang di situlah dia akan semakin memaksimalkan potensinya gitu. Mungkin bagi kita yang ngelihat, "Ih, emang nggak capek kali ya?" Gitu, tapi bagi dia ya itu bahagia gitu kan ya, "Ya ini aku banget," gitu kan, "ini gue banget." Kalau misalkan aku nggak gerak mungkin kayaknya bakal kayak sakit mungkin gitu ya, kayak kayak kehilangan gitu jadi dirinya. Nah itu. Jadi penting ya setelah tahu emang kita apa. Jadi ya mudah-mudahan dengan tadi ya, kita bisa memunculkan apa yang paling kita sukai, apa yang paling kita cintai dan itu akan terus-menerus kita lakukan gitu. Sehingga kita akan mencapai profil yang idealnya seperti apa tuh di Steven tuh ya. Di sini kan ada beberapa ya, sensing gitu kan ya, ada kecerdasan kecerdasan indrawi gitu, rajin ya, memori kuat, memori dan kuat gitu, memorinya dia, eee, menghafalnya cepat gitu kan ya, katanya gitu. Nah ini tuh kita cek gitu ya, kalau misalkan saya tuh suka ngecek ya, misalkan intuiting gitu ya, ini kreatif katanya gitu kan ya, kreatif, imajinatif, inovatif gitu kan ya. Tapi cek dulu saya udah kayak gini belum ya, gitu kan. Thinking nih, kecerdasan intuisi. Terus thinking juga nih, kecerdasan berpikir.
pandai, analitis, dan logis. Ini saya ada temen, anak thinking, tapi dia baperan. Kan jadi kayak sisi thinking-nya di mana gitu kan ya. Nah, ini kan jadi ada hal-hal yang kok bisa gini, kok bisa gitu. Nah, ini mungkin hal-hal yang harus kita upgrade gitu atau misalnya ada yang salah apa itu atau misalkan ada yang harus kita damaikan di diri kita bagaimana gitu. Ada feeling juga, feeling, kecerdasan perasaan ya. Perasa, emosi, bisa jadi influencer nih gitu kan ya. Jadi kan kekuatannya dia bisa peka banget ya terhadap apa yang dirasakan di sekelilingnya gitu. Semoga ini kepekaannya tidak dipakai untuk hal-hal yang negatif gitu ya, misalkan jadi insecure ujung-ujungnya gitu, nggak gitu ya, tapi justru bisa memotivasi tadi kan influencer gitu ya, bisa ngebangkitin semangat orang-orang gitu kan. Ada insting juga, ini ada kecerdasan naluri, serba bisa, naluri dan responsif itu kan ya. Respon, fast respon berarti ya anak-anak anak instingnya ya. Nah, balik lagi ya, saya sih lebih kalau misalkan penjelasan dari segi materi mah mungkin udah sering dapat ya dari para promotor-promotornya. Dan di sini saya kalau misalkan dari segi ini saya pengen nekanin lagi gitu buat teman-teman yang di sini, ini adalah clue-clue ya teman-teman gitu. Clue-clue gitu yang udah Allah jelas apa ya, berikan ke kita gitu kan. Intuiting ini, sensing ini, thinking ini gitu. Kita cek nih. Thinking baperan. Terus justru sisi analitisnya, logisnya dia nggak muncul gitu kan. Nah, itu kan berarti ada yang salah gitu kan ya. Nah, kita harus cek apa yang salah gitu kan. Apa dari pola didikan keluarga kita atau lingkungan kita, apakah ada trauma gitu kan ya. Nah, itu yang bisa mengendalikan atau yang bisa memperbaiki ya dimulai dari kita sendiri gitu kan ya. Pastikan dikasih tahu juga nih hal-hal apa aja sih yang membuat biar lebih semangat lagi gitu kan, cara memotivasi MK masing-masing seperti apa. Nah, itu tuh diikutin gitu kan ya. Ya teh gitu ya, apa ya, jadi biar nggak cuma sekedar tahu MK, tapi ada upgrade ke diri kitanya gitu. Tuh. Terus mengenal diri. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen lebih dijelasin lagi, bisa kayaknya ngobrol lagi dengan promotornya. Atau misalkan kita mau share gitu kan ya di grup akan ada gitu, bisa tanya jawab juga atau misalnya mau secara langsung juga boleh gitu kan ya. Nah itu. Ini saya juga nih ya, aku juga ada pengalaman di mana kayak intuiting ya. Ketika zaman kuliah dulu, aku tuh orangnya tuh random banget. Random ya, nyobain ikutan pencinta alam. Terus nyobain jadi ikutan BEM gitu ya di kampus. Terus ikutan juga, LDK gitu kan di kampus gitu. Itu tuh random banget ya nyobain ini nggak selesai, ini nggak selesai, itu nggak selesai, ini nggak selesai gitu. Jadi kayak coba-coba aja gitu kan ya gitu. Nah itu jadi kenapa ya gitu kan ya. Anak inting kayak gitu kan. Ternyata emang ada jiwa sisi pengen pembelajar gitu kan ya, pengen nyobain ini, nyobain ini, nyobain ini gitu. Sehingga dia harus ikutin banyak kegiatan biar belajar gitu kan ya. Walaupun mungkin kelihatan sama orang kamu mah kayak gimana gitu kan ya. Mungkin aneh gitu kan, nggak komit dengan satu kegiatan, nggak komit dengan kegiatan ini, nggak komit dengan kegiatan ini gitu kan ya. Nah, tapi setelah saya tahu, ternyata aku intuiting, oh gini ya cara belajarnya gitu kan ya. Oh, oke, gitu kan ya. Itu ya, teman-teman. Ada yang mau ngerespon dulu? Atau masih gimana mungkin? Barangkali ada yang mau respon? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, ini ada mengenal diri dengan Steven. Masih bahas tentang Steven lagi. Nah, kita harus gali ya, Teh, teman-teman. Steven tentang diri kita di sini. Ada sensing ya. Sensing tadi Teh siapa ya? Mumtaz ya? Oke. TSI, oke. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada sensing. Sensing ada kecerdasan indrawi. Nah, ini kan pasti udah tahu kan kita SI-nya apa, SI atau SE itu. Nah, ini
Ada nih kalau misalnya di Steven mah udah dikasih clue-clue ya nih, bisa dengan bahasa ini yang kalau misalkan sensing introvert, keuangan gitu kan ya. Terus ada bahasa, transportasi, perdagangan, hiburan gitu kan ya. Ini untuk dari segi karir kayaknya gitu kan ya. Next. Karir karir kita ke depannya seperti apa. Ini ada clue-clue nih. Enak banget di Steven tuh pekerjaan dikasih clue-nya gitu kan ya. Apa yang paling memotivasi kita dikasih clue-nya gitu kan ya. Pokoknya kayak misalkan jodoh pun harusnya yang kayak dikasih clue-nya gitu kan ya. Profesi dikasih clue-nya. Mau masuk sekolah misalnya untuk anak-anak ya dikasih clue-nya gitu kan ya. Udah jelas gitu kan ya. Tinggal kita mau nggak ngikutin gitu kan. Ujung-ujungnya. Ini ada sensing introvert ya, ekstrovert nih ya. Kalau introvert keuangan, bahasa, transportasi, perdagangan. Kemudian ada ekstrovert. Ini ekonomi gitu ya, olahraga, kemiliteran, perhotelan. Ini maksudnya apa? Mungkin yang hal-hal profesi ya yang bisa kita tekuni gitu. Nah, karirnya apa gitu kan ya untuk menuju profesi-profesi ini kita tinggal ikutin aja, misalnya keuangan bisa bisnis itu kan ya. Olahraga berarti harus olahraga nge-gym atau apa gitu, yang berbau fisik ya kemiliteran itu kan ya. Terus ada perhotelan itu. Kita dekatin nih kegiatan-kegiatan yang membawa kita akan menuju ke hal-hal seperti ini gitu. Kalau dari saya gitu kan. Soalnya saya juga sama masih belajar gitu untuk memaksimalkan potensi intuiting saya gitu kan ya. Kan kadang saya juga kan suka ngerasa intuiting kok nggak kreatif gitu kan ya. Intuiting kok ini gitu kan ya. Katanya intuiting tuh bisa apa ya? Menggambar gitu kan ya kesenian-kesenian. Tapi saya nggak bisa gitu kan kan aneh gitu kan. Itu kan berarti ada pola apa gitu atau misalnya apa atau kreatifnya dalam bentuk hal yang lain. Nih thinking ya, kecerdasan logika nih. Untuk thinking introvert bisa masuk ke riset, teknologi, informasi teknologi, pertambangan ya. Kemudian thinking extrovert ada manajemen, kepemerintahan, manufaktur, properti dan apa nih? Terakhir peternakan dan lain-lain ya. Di sini teman-teman bisa baca gitu. Tapi di sini saya berusaha untuk apa ya? Kita saling ingetin lagi itu. Apa sih yang harus kita maksimalkan? Nah, ini ada lagi nih intuiting kecerdasan ide dan konsep. Untuk II gitu kan ya. Marketing, periklanan, lifestyle, mode, penerbangan gitu kan ya. Terus intuiting extrovert, kewirausahaan, investasi, pendidikan, pelatihan. Sastra sinematografi ya di sini ada. Nah, ini mungkin yang harus untuk kayak saya kebetulan saya intuiting, kayaknya harus menuju ke sini gitu, hal-hal yang harus saya lakukan gitu kan ya. Atau karir-karir atau misalnya pelatihan-pelatihan apa yang bisa mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Kemudian ada feeling, ini untuk kecerdasan perasaan. Nah, feeling introvert cocok untuk menjadi seorang politik ya, masuk ke pemerintahan, hukum, seni gitu kan ya. Terus ada feeling ekstrovert juga, psikologi, manusia, komunikasi, diplomasi, humas, promosi. Wow, gitu kan ya. Berarti untuk feeling gitu. Terus ada insting juga, kecerdasan naluri. Ini suka untuk musik, performs, jasa, kulineri, agama, budaya, dan charity. Ya, ini untuk karir-karir ya yang direkomendasikan oleh Steven. Nah, udah tahu sebenarnya gitu kan ini tuh gitu. Tinggal kita gregetin diri kita, dekatin ya hal-hal yang membawa kita ke mendekat kepada pekerjaan-pekerjaan yang direkomendasikan, profesi-profesi yang direkomendasikan. Kayak karirnya tadi ya, karirnya apa ya, aku mulai dari karir dari mana gitu, kayak gitu. Nah ini, ada lagi ya untuk, kunci memahami diri ya, dari mesin kecerdasan. Nah, sensing, ada detail, suka bekerja dengan fakta dan rutinitas yang lebih nyaman dengan pekerjaan yang terstruktur. Nah, ini untuk anak-anak sensing, cocok banget kalau misalnya pekerjaannya dia udah terstruktur gitu kan ya, detail gitu tuh. Rutinitas itu jadi kayak untuk
Kalau misalkan dibilang bisa jadi kayak robot pencetak katanya gitu kan anak-anak sensing tuh gitu kan. Jadi emang rajin banget. Nah tinggal kita apa yang mau kita rutinitaskan gitu pertanyaan gitu kan. Baca buku kah, menghafal kah gitu kan. Nah, itu salah satu kelebihan-kelebihan anak sensing ya gitu. Nah itu mau nggak tinggal diseriusin di situ kan ya. Tinggal digregetin gitu diri kitanya. Tuh. Terus ada thinking ya, logis, analitis, suka bekerja data atau konsep, dan mengutamakan pemikiran rasional dalam mengambil keputusan. Berarti anak-anak thinking ini dia tuh harus sering-sering diajak berpikir ya, memecahkan satu permasalahan itu kan ya, atau bedah buku mungkin ya, analitis gitu kan ya, atau eee, mencari solusi lah gitu kan ya. Ini kita belajar untuk anak-anak thinking bisa nih apa ya, mungkin biar mengasah kali ya, kayak untuk mengasah analitisnya, apa nih yang mungkin permainan kah yang berbau analitis, baca buku yang apa gitu kan. Jadi biar semakin analitis, logis, dan suka bekerja dengan data, harus mainin data gitu kan ya. Nah, terus ada intuiting, visioner ya, kreatif, lebih suka bekerja di lingkungan yang dinamis dan menantang, sering terinspirasi dengan ide-ide besar. Nah, ini tuh anak-anak intuiting gitu kan ya. Bisa ternyata emang suka dengan dunia hal tantangan gitu ya. Mungkin bukan tantangan tapi lebih ke perubahan gitu, siap dengan perubahan anak-anak intuiting. Healing, menggunakan koneksi emosional, peduli terhadap orang lain gitu kan ya. Lebih cocok dalam pekerjaan melibatkan komunikasi, hubungan, dan interpersonal. Jadi anak-anak feeling tuh emang cocoknya komunikasi gitu ya, humas itu kan dia tuh gitu. Koneksi emosional atau psikologi gitu kan. Jadi yang berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Kemudian ada insting terakhir, cepat mengambil keputusan, dan keputusan sering bereaksi tanpa banyak pikir ya, spontan ya orang-orang anak insting itu ya. Di sini tadi ada anak insting nggak ya? Nggak ada. Belum ya? Oke. Cocok dalam situasi yang membutuhkan respon cepat. Ini anak-anak insting. Nah, itu ya teman-teman, kunci memahami diri gitu. Jadi, clue-nya tadi ya, balik lagi karir, jadi dekati profesi atau dekati kegiatan-kegiatan yang akan melatih membantu kita menuju kepada profesi yang memang direkomendasikan. Nah, ini mengembangkan potensi diri berdasarkan tipe kecerdasan. Sensing ya. Ini untuk mengembangkan potensi diri apa sih yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama, anak-anak sensing cocok mengembangkan keterampilan teknis yang membutuhkan ketelitian. Misalnya bidang engineering, administrasi, atau Oke. Terus untuk selamat bergabung Kak Billy. Oke, lanjut lagi ya. Di sini ada thinking nih. Thinking dapat meningkatkan kemampuan analitis dengan melatih kemampuan berpikir kritis ya. Mungkin dalam peran konsultasi, manajemen, dan riset. Terima kasih Kak Akbar. Oke. Intuiting ya. Intuiting sangat ideal untuk berinovasi atau membuat perubahan di bidang yang bergerak cepat, seperti marketing, kreatif, dan entrepreneurship nih. Jadi kayak untuk anak-anak intuiting, cocok banget untuk masuk ke dunia bisnis ya, karir. Karir-karir yang bersifat marketing kreatif. Kemudian ada feeling, perlu meningkatkan soft skill-nya seperti komunikasi. Jadi mungkin bisa ikutan kelas-kelas public speaking gitu kan ya. Melatih empatinya, ikut-ikutan volunteer-volunteeran. Selamat malam Kak Billy. Kak Billy, MK-nya apa? Boleh di chat-chat ya. Terus ada insting,
sangat baik dalam mengambil tindakan dan cepat menangani situasi dinamis. Ini cocok banget untuk seperti sales gitu kan ya, krisis manajemen untuk anak-anak insting. Oke, ini mungkin hal-hal yang mungkin apa ya, hal-hal yang bisa kita mengembangkan potensi diri berdasarkan tipe kecerdasan. Nah, ini ada juga nih, cara belajar efektif gitu ya, untuk apa ya, MK masing-masing nih. Sebenarnya sering di-share gitu kan ya, tapi ini harapannya bukan cuma sekedar kita tahu, tapi, gimana ya gitu. Ada sensing introvert, merekam gitu kan ya, menandai bacaan itu untuk sensing extrovertnya, terus thinking, menelar bacaan. Thinking extrovert ya, menelar bacaan, membuat struktur skema, ada intuiting introvert, memahami konsep dengan ilustrasi, intuiting extrovert, merumuskan tema yang dipelajari, fasilitasi dengan peraga. Kemudian feeling introvert, mendengarkan di kelas. Tadi ya bisa tuh, feeling extrovert, mendiskusikan dengan guru, atau sambil memperbanyak item yang direview. Insting nih, merangkai bacaan menjadi rangkuman. Ya ini gaya belajar ya teman-teman. Di Stephen udah dikasih clue, tinggal kita mau nggak ikut. Mau nggak gitu, biar menjadi profil yang ideal ya, menurut Stephen. Biar kita, kalau misalkan ininya mah, biar sukses mulia gitu kan ya. Udah sukses mulia gitu kan, pasti bahagia. Ini ada kalibrasi belajar ya. Kalibrasi belajar tuh, nah ini apa ya, apa aja yang Anda lakukan gitu, yang bisa dilakukan sesuai dengan MK kita masing-masing. Ada SI, berkeringat, ternyata emang suka ya, harus, berkeringat nih, kayak ininya ya, berkalibrasi itu meningkatkan gitu kan ya, mengkalibrasi. SE, bermain, kalibrasi itu lebih kayak untuk ngecas diri lagi gitu ya, lakukan aktivitas-aktivitas yang, rancang kegiatan belajar. Kemudian TI, kembali ke alam. TE, berwisata. II gitu ya, II tidur nih. IE, menonton film. FI, curhat. FE, mencengkerama gitu kan ya. Insting, silaturahmi. Oke. Nah, ini cara kita untuk, mengkalibrasi diri sesuai mesin kecerdasan kita, gitu ya. Ini tujuannya buat apa? Jadi kalau misalkan kita ada burnout, ada sesi-sesi, aduh kayaknya udah down, terus ada lagi misalnya lagi, aduh rungsing banget gitu ya, biasanya gitu kan, kayak stres dan lain-lain. Ini cara kita untuk membangkitkan diri kita kembali lagi atau memotivasi diri kita lagi atau biar semangat lagi, dirinya bisa dengan cara yang ada di sini, kalibrasi ya teman-teman. Terus, ini kita skip aja gitu kan ya. Nah, intinya memahami potensi diri itu penting banget ya, ending-endingnya dari setelah apa yang kita jelaskan di awal tadi. Tadi sebenarnya udah dijawab gitu kan, yang pertama lebih mudah milih pekerjaan yang cocok ya buat teman-teman nih nanti atau misalnya yang masih mahasiswa, biar lebih gampang kita ke depannya seperti apa atau pekerjaan seperti apa nih. Jadi lebih gampang nih setelah tahu mah ya, kerja jadi lebih nyaman dan tidak cepat bosan gitu kan ya. Walaupun misalnya kerjaan kita tidak sesuai dengan MK ya, tapi minimal banget kita tahu cara untuk membuat diri kita healing seperti apa. Stres, healing-nya gimana gitu kan ya. Misalnya udah burnout banget, healing-nya gimana gitu kan, untuk kembali semangat lagi bekerja. Yang ketiga, bisa bekerja lebih cepat dan kreatif. Ya, bener banget ya. Setelah tahu MK kita apa, kita tahu nih, next kita biar lebih efektif kerjanya gimana gitu kan ya, cepat itu gimana gitu. Semoga ya lagi membuat diri kita tuh lebih, ini ya, efektif. Kemudian yang kelima, siap menghadapi masalah di tempat kerja. Benar banget ya teman-teman, setelah tahu nih, saya gitu kan ya, share juga dikit, tahu sekarang saya kerja di bidang, markom ya.
marketing communication gitu. Kebetulan banget dengan saya tuh yang suka intu-inting banget ya, kreativitas saya bener-bener ini gitu kan, tapi di sisi lain juga markom itu membutuhkan yang namanya mengkomunikasikan ya. Anak intu-inting tuh nggak suka ribet gitu dan suka banget hal-hal yang pasti gitu kan ya. Itu kan bikin sedikit, aduh capek gitu, burnout banget lah gitu kan, sedikit menumbuhkan rasa-rasa stres gitu kan. Tapi setelah tahu bagaimana cara untuk healing-nya lagi diri ini sendiri gitu kan ya, intu-inting itu seperti apa, mungkin dengan nonton atau apa. Jadi oke, aku harus siap lagi menghadapi tantangan kerja gitu. Jadi bukan berarti setelah tahu kita profesi yang cocoknya tuh seperti apa, kita banting setir, enggak teman-teman gitu kan ya. Tapi gimana caranya dengan yang ada sekarang kita maksimalin sambil menambah ya, eee, apa, ilmu-ilmu yang bisa menuju kita kepada karir-karir yang emang direkomendasikan atau profesi-profesi yang direkomendasikan oleh Steven, gitu. Yang keenam adalah bikin kita lebih bahagia dan seimbang. Bener banget ya, ini yang saya rasain banget dengan setelah tahu hasil tes Steven itu apa, jadi lebih bahagia, bahagia aja gitu kan ya. Steven kan saya intu-inting ya, jadi kalau udah capek banget akan nonton, nongkrong nonton gitu kan ya, atau kita bahagiain diri sendiri gitu. Jadi biar lebih udah capek-capean, oke, saatnya aku membahagiakan diri sendiri gitu kan ya. Jadi lebih seimbang. Itu kerasa banget ya buat teman-teman di sini mungkin apakah sudah merasakannya atau masih belum? Nanti kita diskusi ya. Kita lanjut dulu aja nih. Nah, jadi setelah tahu ya, yang dijelaskan tadi kan lumayan panjang nih. Steven balik lagi saya ingetin, Steven udah ngasih banyak profil-profil yang ideal buat kita apa gitu kan ya. Nah, jadi setelah tahu ya, apalagi udah setelah tes ini, kita jangan diam aja teh. Kita harus next level, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan next-nya seperti apa. Dan itu udah jelas banget di Steven tuh, sensing, harus gini gitu kan. Udah dikasih tahu kan, kamu harus mempelajari ini gitu kan ya. Kalau masih masih bingung, boleh dikonsultasikan ya gitu. Inting apa? Nah, intinya kita bikin list gitu kan ya. Kalau saya suka bikin list gitu. Tapi mungkin setiap orang caranya mungkin beda-beda gitu ya. Tapi buat saya suka bikin list sekarang tuh. List apa yang pengen dilakukan gitu kan ya. Selain pendidikan, pelatihan yang membuat list-list yang akan menghantarkan saya kepada profesi yang emang profesi yang disarankan gitu. Jadi karirnya akan ikuti hal yang kayak gitu, misalnya feeling bisa ikutan volunteer-volunteeran yang berbau dengan ketemu banyak orang gitu kan ya. Thinking apa nih gitu kan ya, misalnya berbau riset-riset atau apa gitu kan, ikutin, dekatin gitu kan. Kalau misalkan saya mah suka ikutin follow yang ngefollow-follow hal-hal yang membuat saya tuh lebih berkembang gitu kan ya. Wah, itu kan ya, bisa itu kita list gitu kan ya. Bikin perencanaan itu. Dan jangan lupa list, bikin list juga apa hal-hal yang ingin ditinggalkan gitu. Jadi ada action ya teman-teman gitu di sini gitu. Jadi nggak cuma sekedar tes, tapi ada action. Next, kita harus berbeda gitu kan ya. Harus next level gitu kan ya. Ya harus berbeda banget. Harus nggak rugi gitu ya setelah misalnya udah udah tes Steven, jadi nggak cuma sekadar tes aja, tapi ada action-nya kita seperti apa, itu harapannya. Jadi kita bareng-bareng ya di sini. Selanjutnya adalah, nah ini terakhir adalah kesimpulan ya dari, pematerian saya malam ini lebih ke sharing ya gitu, misalnya ada kekurangan, mohon dimaafkan gitu. Intinya kesimpulan yang pengen saya sampaikan adalah, yang pertama kita harus bisa memahami gaya bekerja kita, ya. Gaya kerja kita seperti apa, gaya belajar kita apa gitu kan ya, yang membuat kita tuh jadi lebih gampang memahami sesuatu hal gitu. Kedua, menemukan bidang atau peran yang tepat ya buat teman-teman di sini gitu kan ya. Jadi gali lagi, baca lagi Steven-nya, peran apa yang harus saya perdalam gitu kan ya, bidang apa yang harus saya kerjakan gitu. Yang ketiga adalah mengembangkan potensi diri secara maksimal. Bener banget, dari awal udah spill-spill ya dari teman-teman tadi ya, maksimalin teh gitu, bagaimana biar kita fokus dan maksimal. Ya, kita ketika tahu apa yang pengen kita tuju dan kita harus maksimalin teh situ teh. Jangan tanggung, maksimal.
Karena kalau misalkan kita nggak maksimalin, ya walaupun pasti ya dalam perjalanannya tuh, ada capeknya, ada apanya gitu. Itulah gunanya adanya sirkulasi dalam Stevin ya, ada mentor, ada coach-nya gitu kan ya, ngobrol gitu kan ya, berdiskusi gitu, terbuka gitu, biar kita tahu kita harus seperti apa. Kemudian yang keempat adalah menyusun rencana karir yang terarah. Tadi makanya kalau saya nyaranin untuk bikin list, bikin kontrak-kontrak, list-listan gitu kan ya. Kalau misalnya dari segi teori marketing mah ya, biasanya kita jadi user, user itu adalah yang digerakkan. Nah, sekarang kita harus next level, menjadi planner. Planner berarti kita yang merencanakan, gitu kan ya. Merencanakan arah hidup kita seperti apa. Nanti bisa next lagi menjadi manager gitu kan ya. Manager berarti yang udah punya kekuasaan mengendalikan. Next level lagi jadi director gitu. Sampai ia jadi komisaris teratas gitu kan ya. Nah, ini apa ya? Mungkin yang bisa ya jadi kita harus susun rencana next karir kita ke depannya apa. Jadi karir itu bukan dalam bentuk profesi tapi hal-hal yang menuju kita ke situ gitu ya. Rangkaian kegiatannya gitu. Hmm. Amin. Ya, makasih banget nih. Oke, ada lagi nggak nih? Oke, nah terakhir, nah ini kebetulan di sini saya muslim ya, di sini pada muslim semua enggak ya? Nah ini saya sedikit ada hadis ya yang saya menjadi motivasi juga buat diri gitu. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang beruntung. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung ya teman-teman gitu. Pasti kan kalau misalnya kita lebih baik dari kemarin berarti ada perubahan, minimal 1% aja dalam hidup kita gitu kan ya. Jadi, kita rencanain deh gitu kan ya. Kita udah tahu gitu kan ya, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, ya udah kita jangan fokus pada kelemahan, kita harus move on pada kelebihan kita apa, potensi kita apa. Kita maksimalin. Minimal 1%. Yang tidak bisa bangun pagi, minimal bangun pagi. Yang biasanya makan makanan yang misalnya bermicin-micin gitu ya, kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik ya, kurangi kita dikit 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 gitu. Intinya harus ada perubahan gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar apa ya, tahu aja gitu, tapi harus ada action-nya teh gitu di sini tuh gitu kan. Oke, nah ini adalah berarti udah terakhir ya gitu. Terima kasih ini ya atas perhatiannya ya teman-teman. Mungkin itu sedikit yang mau saya share.